Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisti Faiza dengan NIM 2018-05-10-466. Di sini saya akan memaparkan mengenai negosiasi damai antara Afghanistan dengan Taliban yang merujuk Islam. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Politik Islam di kawasan Asia Tengah dengan dosen pengampu Bapak Sirwandono. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya memaparkan rumusan masalah yang akan saya ambil, alangkah baiknya jika saya memaparkan mengenai Afghanistan, Taliban, dan juga konflik yang terjadi di sana terlebih dahulu. Untuk Afghanistan, Afghanistan adalah negara yang terkurung daratan yang terletak di Asia Selatan dan Asia Tengah. Memiliki penduduk sekitar 32 juta jiwa, menjadikannya negara paling padat penduduknya ke-42 di dunia. Negara ini berbatasan dengan Pakistan di selatan dan timur, Iran di barat, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan di utara, dan Tiongkok jauh di timur laut. Wilayahnya meliputi 652.000 km persegi, menjadikannya negara terbesar ke-41 di dunia. Afghanistan memiliki 34 provinsi. Ada 2 bahasa resmi Afghanistan, yakni Persia Afghani dan Pashtun. Agama yang dianut orang Afghanistan kebanyakan adalah Muslim Sunni. Hari kemerdekaan Afghanistan dirayakan pada tanggal 19 Agustus untuk mengenang perjanjian Inggris-Afghanistan yang terjadi pada tahun 1919, yang mana perjanjian ini mengakhiri Perang Inggris dan Afghanistan ketiga, serta status Afghanistan sebagai protektorat Britania. Sebelumnya Afghanistan menjadi protektorat Britania setelah mengalami kekalahan dalam Perang Inggris-Afghanistan kedua. Britania dapat mengendalikan urusan luar negeri Afghanistan, dan sebagai gantinya negeri Afghanistan dilindungi dari rongrongan Rusia dan Persia. Secara geografis, Afghanistan dapat dianggap sebagai negara di Asia Tengah bersama dengan negara-negara Asia Tengah lainnya. Afghanistan juga terpengaruh oleh pemerintah komunis Uni Soviet pada pertengahan abad ke-20. Topografi dan iklim Afghanistan juga menyerupai negara-negara Asia Tengah yang didominasi oleh pegunungan-pegunungan tinggi bersalju dan iklim yang normal di musim panas dan sangat dingin di musim dingin. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai Taliban. Kelompok Taliban dibentuk pada September 1994. Madrasah-madrasah di Afghanistan merupakan kunci penting untuk menjelaskan asal-muasal gerakan Taliban. Taliban telah mengawali kemunculannya dari arah selatan di sekitaran Provinsi Kandahar. Hal ini kuat mengidentifikasikan bahwa dari banyaknya madrasah-madrasah Islam yang tersebar di Afghanistan, madrasah-madrasah di Provinsi Kandahar hingga di perbatasan selatan Afghanistan dan Pakistan merupakan tempat yang paling memungkinkan Taliban dalam memulai mengkonsolidasikan milisinya. Taliban yang berintikan para pelajar madrasah-madrasah di bagian selatan Afghanistan mendukung kenyataan tersebut. Menurut buku yang ditulis oleh David B. Edward dalam bukunya yang berjudul Genealogies of the Afghan Jihad menuliskan jika Taliban sukses melaksanakan operasi-operasi militernya sejak tahun 1994. Dan pada tahun 1996, para pelajar yang dibesarkan dalam masa perang ini berhasil merebut Kabul. Pada saat itu, publik Afghanistan dan dunia mulai kembali menyadari bahwa madrasah-madrasah Islam di Afghanistan memang berperan penting dalam kondisi politik yang sedang bergulir. Tradisi tersebut tentu saja dipegang oleh Taliban. Oleh karena itu, sebutan Taliban sebenarnya merujuk pada seluruh gerakan-gerakan pelajar-pelajar madrasah di sepanjang sejarah Afghanistan yang berperan penting dalam peristiwa-peristiwa politik penting. Namun, sebutan ini kini hanya dipakai untuk menyebut para pelajar madrasah dari bagian selatan Afghanistan yang memulai gerakannya pada tahun 1994. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit mengenai konflik di Afghanistan. Perang di Afghanistan sudah berlangsung selama 18 tahun lebih dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Dikutip dari laman The New York Times, pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat saat ini adalah yang terburuk dari sebelumnya. PBB mengatakan paruh pertama tahun 2018 adalah masa yang paling mematikan dari perang Afghanistan. Sebanyak 1.692 warga sipil tewas. Dan kelompok militan Taliban kini menguasai wilayah lebih banyak dari ketika perang ini dimulai pada tahun 2001. Presiden George Bush melancarkan serangan rudal pertama pada Oktober 2001, sebulan setelah peristiwa serangan 11 September di New York dan Washington. Tujuannya serangan Amerika Serikat adalah untuk menghancurkan kelompok Al-Qaeda dan pemerintahan Taliban yang melindungi mereka.
Amerika Serikat juga memastikan Afghanistan tidak menjadi negara sarang teroris. 17 tahun kemudian, Taliban menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan mereka memerangi pemerintah Afghanistan serta pasukan Amerika Serikat. Taliban menguasai sebagian besar wilayah di Afghanistan sejak tahun 1996 hingga tahun 2001. Mereka berambisi mendirikan negara Islam yang anti-demokrasi. Operasi militer Amerika Serikat menggulingkan Taliban dari tampuk kekuasaan, tetapi mereka tidak sepenuhnya habis. Kelompok militan ini mengumpulkan kembali kekuatan dan saat ini menguasai sekitar 40% wilayah di Afghanistan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai negosiasi damai Afghanistan Taliban merujuk Islam. Ini adalah pertemuan langsung pertama antara Taliban dan perwakilan pemerintah Afghanistan. Sebelumnya, kelompok militan itu selalu menolak menemui pemerintah Afghanistan dan menyebut Afghanistan tidak berdaya dan boneka Amerika Serikat. Kedua kubu memiliki tujuan mencapai rekonsiliasi politik dan mengakhiri kekerasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Perundingan ini seharusnya dimulai pada Maret tapi ditunda berkali-kali karena perselisihan soal pertukaran tawanan yang disepakati dalam perjanjian Amerika Serikat dan Taliban pada bulan Februari, serta kekerasan di Afghanistan. Kesepakatan Amerika Serikat Taliban yang terpisah namun saling terkait menetapkan jadwal untuk penarikan pasukan asing dengan imbalan berupa jaminan kontra terorisme. Kesepakatan tersebut perlu 1 tahun untuk difinalisasi dan perundingan pemerintah Afghanistan dan Taliban diperkirakan akan menjadi lebih kompleks. Banyak yang khawatir bahwa kemajuan yang telah dicapai dalam hak-hak perempuan bisa dikorbankan dalam prosesnya. Perundingan ini juga menjadi tantangan bagi Taliban yang harus mengajukan visi politik yang nyata bagi Afghanistan. Sejauh ini, Taliban selalu samar-samar menyatakan Taliban mendambakan pemerintah yang Islami tapi juga inklusif. Perundingan ini mungkin akan menunjukkan bukti tentang bagaimana kelompok militan tersebut telah berubah sejak tahun 1990-an, ketika mereka menggunakan interpretasi yang keras dari hukum syariah. Dokumen perjanjian perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan Taliban telah disetujui. Negosiator keduanya sepakat Afghanistan akan memberlakukan hukum dan ajaran Islam dalam pembicaraan damai yang sedang berlangsung di Qatar. Menurut dokumen yang diperoleh, dokumen tersebut merinci daftar 21 poin aturan dan prosedur untuk negosiasi dan menjelaskan seperti apa sebenarnya pembicaraan tersebut yang berlangsung tertutup. Keduanya menandatangani dokumen tersebut di Doha, Qatar, tempat pembicaraan yang ditengahi Amerika Serikat dimulai pada September. Qatar merupakan negara lokasi Taliban yang membuka kantor resminya selama bertahun-tahun. Setelah seremonial dimulai, pembicaraan menemui jalan buntu sampai beberapa minggu, ketika dalam terobosan kedua belah pihak menyetujui aturan dan prosedur untuk negosiasi. Terobosan itu penting karena berarti kedua belah pihak dapat segera mulai merundingkan masalah yang dapat mengakhiri pertempuran puluhan tahun di Afghanistan dan menentukan masa depan pasca perang di negara itu. Di antara agenda itu adalah soal gencatan senjata dan kebijakan untuk anggota Taliban bersenjata dan milisi yang setia ketika bergabung dengan pemerintah Afghanistan. Perubahan konstitusi dan hak-hak perempuan dan minoritas juga diharapkan menjadi agenda dalam negosiasi tersebut. Meskipun ada perlawanan dari negosiator pemerintah Afghanistan, kesepakatan Amerika Serikat dan Taliban berhasil masuk ke bagian pengantar dari 21 poin dokumen tentang aturan dan prosedur pembicaraan Doha, setelah menyatakan bahwa hukum Islam akan menjadi dasar untuk negosiasi. Kehormatan dan martabat Afghanistan terletak pada identitas Islam dan persatuan nasionalnya. Hanya melalui penerapan keadilan Islam, Afghanistan dapat melindungi kedaulatannya dan menghindari campur tangan langsung dan tidak langsung. Demikian pernyataan dokumen dari negosiasi tersebut. Negosiasi antara pemerintah Afghanistan dan Taliban kemungkinan besar akan berlarut-larut dan hasilnya masih jauh dari kata pasti. Tetapi Toreq Farhadi, mantan penasihat dan analisis politik pemerintah Afghanistan, mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki alasan berharap untuk kesepakatan dan pembagian kekuasaan,
Kesepakatan dan pembagian kekuasaan di mana Taliban akan menjadi bagian dari arus utama politik dalam masyarakat Afghanistan pasca perang adalah hal satu-satunya solusi yang dapat melindungi warga sipil agar tidak terus-menerus menanggung beban konflik. Daftar 21 poin dalam bahasa Pashtun dan 2 bahasa resmi Afghanistan yang memperingatkan pihak yang bertikai agar tidak membocorkan dokumen atau berbicara kepada media selama negosiasi. Itu juga menyerukan agar negosiasi dilakukan dengan kejujuran, ketulusan, dan dalam suasana yang baik, saling menghormati untuk menghindari ketidakpercayaan. Setiap pertemuan antara kedua belah pihak dalam pembicaraan akan dimulai dan diakhiri dengan doa. Dan ketika kedua belah pihak tidak setuju, tim terpisah akan dibentuk untuk mencari solusi alternatif. Berdasarkan kesepakatan pada bulan Februari, pasukan asing akan meninggalkan Afghanistan pada Mei 2021 dengan imbalan jaminan kontra terorisme dari Taliban, termasuk merundingkan gencatan senjata permanen dan formula pembagian kekuasaan dengan pemerintah Afghanistan. Jurisprudensi Islam ditekankan bahwa mazhab hukum Hanafi yang diikuti oleh mayoritas Muslim Sunni Afghanistan harus menjadi pedoman untuk semua aspek syarat dan ketentuan negosiasi damai. Setelah penolakan awal terhadap dimasukkannya jurisprudensi ke dalam dokumen, yang juga membahas tentang detail teknis, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menjadikannya pedoman yang menyeluruh. Dengan dominasi ulama Sunni Hanafi dari pihak saingan, hal ini menjadi rumit ketika penyelesaiannya perselisihan dikaitkan dengan satu mazhab, karena tidak ada perwakilan untuk mazhab lainnya. Afghanistan adalah rumah bagi kelompok minoritas dari sekolah jurisprudensi Islam lainnya, termasuk Muslim Syiah. Negara berpenduduk 32 juta itu juga merupakan rumah bagi minoritas Hindu dan Sikh yang jumlahnya semakin berkurang, yang takut terpinggirkan. Jika interpretasi agama mayoritas ditetapkan sebagai satu-satunya prinsip panduan untuk menyelesaikan perselisihan, draft saat ini menyerukan untuk mengizinkan mazhab pemikiran Islam lainnya untuk diterapkan ke pengikut masing-masing. Namun masalah yang terkait dengan minoritas non-muslim akan diselesaikan sesuai dengan hukum agama mereka, asalkan itu dalam hukum syariah, yaitu tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam. Perubahan kecil seperti mengubah Al-Quran dan Sunnah menjadi syariah dan membutuhkan banyak diskusi bolak-balik antara kedua sisi.